Sama-sama. Kasih Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik. Yang pertama-tama saya minta maaf. Ini beberapa kali ditunda. Tadinya saya sudah siap lagi hari ini, ternyata di info bahwa hari ini kan nggak ada perkuliahan, semua dibatalin. Setelah saya menyampaikan ke Dewi begitu bahwa ternyata di hari ini nggak ada perkuliahan karena dipakai untuk apa namanya ya, perayaan 17 Agustus. But after that ada lagi ternyata yang ada satu juga yang masih bisa kuliah. Well, nggak apa-apalah. Nggak enak juga saya memperbaiki lagi ke Dewi. Oke, sekarang malam ini kita akan bahas tentang penulisan ilmiah. Jadi di sini berarti kita ada berapa kelas? RKI 4A, 4B, termasuk CD. Izin menjawab, Ibu ada 3 kelas. Berarti RKI 4A, 4B. Betul, Ibu. Oke, well. Oke, sekarang ada nih kita mungkin harus fokus di sini karena kalian sudah mendekat di penulisan skripsi. Saya aman aja kan kalau begini ya? Saya, ah, ah. Oke, jadi kita bahas tentang penulisan ilmiah. Nah, kayaknya waktu itu ya, sepertinya waktu itu pertemuan pertama saya sampaikan bahwa bedanya dengan penelitian dan bukan penelitian atau ilmiah dan fiksi itu beda, gitu kan? Jadi kalau intinya kalau ilmiah berarti dia harus benar-benar ada logik, ada datanya, objektif gitu. Nah, itu yang paling mudah untuk diingat. Nah, kemudian penelitian dilakukan kan tentunya harus ada harus ditulis ya. Nah, sekarang kita coba melihat dasar-dasar penulisan karya ilmiah. Ya, jadi kita terminologinya dulu ya. Itemnya adalah dasar-dasar penulisan karya ilmiah. Oke. Yang pertama itu ini objektif, sifatnya objektif karena yang akan disampaikan adalah hal-hal yang objektif, gitu ya. Tunggu dulu saya iniin. Kalau begini masih aman? Aman, Ibu. Aman ya, oke. Nah, objektif, kemudian sistematis karena ada strukturnya, kemudian logis, Nanti nggak mau. Itu buat menjarak itu mah. dapat diverifikasi. Jadi logis itu logik karena memang dilakukan ya. Jadi yang ditulis itu adalah hal-hal yang memang dilakukan. Kemudian dapat diverifikasi yang ditulis itu, misal ada kekeliruan bisa diverifikasi benarkah gitu kan, atau juga bisa direview gitu. Kemudian menggunakan bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah itu kan bahasa baku ya gitu ya. Ya, ini nggak boleh bilang begitu gitu ya, harus demikian. Jadi sangat baku ya. Jadi dulu namanya disebut ejaan yang disempurnakan. Nah, itu konsep-konsepnya dulu ya. Nah, masuklah kita ke jenis-jenis karya ilmiah. Nah, ini mungkin beberapa sumber ya, tapi nggak akan terlalu berbeda jauh gitu kan ya. Nah, jenis-jenis karya ilmiah itu ada beberapa seperti makalah gitu kan. Adik-adik kan sudah biasa menyusun makalah ketika kuliah kan. Selama masa perkuliahan kan banyak menyusun makalah kan. Nah, itu harusnya terbiasa itu menggunakan bahasa baku gitu. Karena kalau kita terbiasa menggunakan bahasa baku dalam penyusunan makalah, juring kalian itu di dalam kampus, maka itu nanti akan memudahkan adik-adik untuk menulis skripsinya, gitu. Jadi jangan misal gini, ini dosen gini aja salah cara nulisnya, hanya begini. Itu penting karena memang eh, apa namanya? Itu nanti akan menjadikan adik-adik terbiasa melakukan atau menyusun suatu karya ilmiah gitu. Nah,
Yang pertama, makalah. Makalah ini adalah karya tulis ilmiah, tapi membahasnya satu topik ya. eh Satu topik, tapi biasanya tuh kan adik-adik dapat tugas dari kampus ya, dari dosen. Bikin makalah ini atau menyebutnya paper ya. Paper ya, makalah, paper. Heeh. Ini paper assignment. How do you call makalah? How do you call it? Research paper. Oke. Research paper. Oke. Research paper jadi makalah. Nah, kenapa saya diskusi. Jadi kenapa disebut research paper? Karena memang should be logic gitu. Karena should be logic. Karena tadi ya harus logic. Karena yang akan ditulis adalah sesuatu yang logik. Nah, kalau skripsi, nah ini karya ilmiah yang nanti apa namanya biasanya ditulis oleh mahasiswa yang untuk menyelesaikan sarjana, untuk meraih gelar sarjana. Itu skripsi. Kalau tesis itu untuk karya ilmiah yang ditulis untuk mendapatkan gelar magister. Tapi mau selesai kayak gitu ya, the end of perkuliahan. Jadi kalau skripsi the end of perkuliahan di sarjana. Tapi kalau tesis untuk S2, magister. Kalau disertasi untuk doktor, gitu kan ya. Kalau nah, kalau artikel ilmiah, karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Nah, ini kadang-kadang ada yang apa namanya membuat penelitian-penelitian kecil gitu kan ya. Kemudian dipublish di jurnal ilmiah. Kalau di kita kan ada namanya jukep ya. Apa sih? Jikep, sorry, jikep. Nah, itu kan jurnal keperawatan. Kalau prosiding itu kumpulan karya tulis ilmiah yang diterbitkan sebagai hasil dari suatu pertemuan ilmiah. Jadi, misal tuh ada pertemuan eh, tentang eh how to say mungkin mungkin COVID ya, dan COVID ini mungkin ada pertemuan tentang COVID, and then semua yang tadi karya tulis oleh mungkin para peneliti itu and then dikumpulkan dari satu, itu yang disebut prosiding gitu ya. Nah, sistematika penulisan karya ilmiah, jadi ingat ya, ini kita masih menyebut karya ilmiah, bukan itu skripsi, tesis, disertasi, artikel ya, bukan ya. Jadi in general penulisan karya ilmiah itu ada bagian awal, bagian awal itu ada judul, ada abstrak, ada kata pengantar, dan ada daftar isi. Itu bagian awal ya. Kemudian bagian utama itu ada pendahuluan, di mana pendahuluan itu di dalamnya itu ada tertulis latar belakang, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Itu di pendahuluan, di pertama. Hmm, Waktu itu saya menyampaikan bagaimana pentingnya Anda merumuskan masalah. Kita kan ingat ya, rumusan masalah ditarik ke tujuan ya. Kemudian itulah dari rumusan masalah itu yang sangat penting kita kan ya. Karena itu akan ditarik tujuan. Itu ada di pendahuluan. Kalau manfaat bisa bisa saja tidak menjawab di situ karena memang tentang manfaat. Kira-kira hasil penelitian ini bermanfaat untuk apa? Gitu kan, tetapi antara rumusan, ingat nggak, masih ingat nggak yang waktu kita ketemu, ada yang ingat nggak guna pertanyaan, sorry, rumusan masalah dengan tujuan, ingat nggak, ada yang ingat nggak, coba saya tanya, ada yang bisa mengingatkan kita, merimain kita, coba RKI, coba ada yang bisa menjawab. 4A.
4A, nggak ada 4B. Nggak ada. Berarti saya tidak berhasil waktu pertemuan kemarin. Coba deh. Nih really nggak ada yang ingat. Halo, halo. Coba kalau ini bisa ditulis di chat box aja deh. Saya nunggu. Karena ini penting karena kalian sudah tingkat lanjut ya. Ingat nggak di yang saya bilang itu dari gap kemudian masuk dia ke apa tuh pertanyaan penelitian yang Bu Nadia kan skip aja pertanyaan tetap masuk ke rumusan masalah. Ya nggak? Kemudian masuk ke guna. Siapa yang ingat kemarin saya punya? Bukankah saya sudah share PPT-nya Dewi atau kemarin di ini nggak ya Dewi? Di Sudah Ibu, sudah di-share. iya udah di share. Coba deh. Masa nggak ada yang ingat gawat ini? Coba deh kita nggak lanjut kalau nggak ingat. Izin Ibu, tadi pertanyaannya apa ya? Apa hubungan antara tadi masalah, rumusan masalah dengan tujuan penelitian yang ada di bab satu? Izin Ibu, izin menjawab. Siapa-siapa Luke ini Ibu, namanya? dari Hmm. kelas 4 RKI. Oh, Lukske. Ya, Ya, Ibu. Jadi hubungannya rumusan masalah akan menentukan tujuan penelitian yang nantinya tujuan penelitian ini akan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil dalam penelitian dan bagaimana hasil penelitian itu akan bermanfaat, Ibu, yaitu guna ya, penelitian. betul. Nah, itu ibu hubungannya. Kenapa di kenapa dia masuk di pendahuluan? Karena itu nanti mendrive ke belakang. Kalau di masalahnya tidak dijawab, jadi kan masalah itu ada. And then masalah itu kan mau di-solve. Untuk di-solve, makalah jadilah ada tujuan penelitian. Ya, oke. Terima kasih Lux. Lux. Namanya siapa dipanggilnya, Dek? Lux. Izin Ibu, Luke Ibu. Luke. Oke. Nah, kemudian berikutnya tetap masih di pendahuluan. Sorry. Masih di bagian utama. Jadi pendahuluan latar belakang itu ada rumusan masalah tujuan manfaat. Rata-rata 4 itu ya. Kemudian di bagian utama juga itu ada tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran ya. Jadi saya belum menyebut A, B, C, D, bab satu bab 2 bab 3 ya tidak. Ya, jadi masih komponen besarnya. Kemudian pada bagian akhir itu adalah daftar pustaka, lampiran. Lampir itu kayak foto-foto. Oke, jadi ini adalah secara umum ya. Jadi ada bagian awal, ada bagian utama, ada bagian akhir. Kadang-kadang disebut ada permulaan, kemudian inti gitu kan atau penutup nanti kita lihat ya. Nah, ini secara umum ya adik-adik jadi gampang. Nah, kalau yang abstrak itu lihat bagian awal. Abstrak itu biasanya terakhir setelah selesai. Ya, karena hanya bisa diabstrakkan kalau sudah selesai sampai di selesai ini karya laporannya sudah selesai, maka kita bikin abstraknya gitu ya. Jadi summary of yang kita tulis. Jadi bukan abstrak duluan ya, jadi selesai dulu baru abstraknya. Tapi yang memang yang paling penting tadi adalah latar belakang, rumusan masalah tujuan itu nanti akan menggait adik-adik ke bab-bab berikutnya. Karena kalau itu tidak clear, ke belakangnya agak repot. Ya pada bagian akhir ya tadi ya, kita memang ada daftar pustaka, lampiran jika ada. Lanjut. Nah, karya ilmiah juga, jadi penulisan karya ilmiah juga itu ada apa namanya spesifikasinya, karena gaya bahasanya menggunakan gaya bahasa yang baku, gitu kan? Jadi bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah ejaan dan tata bahasa. Kalau zaman saya dulu namanya ejaan yang disempurnakan. Kalau tidak salah sekarang KTSP ya, atau KTSP dihapus lagi, saya kurang paham.
Tapi saya rasa tidak terlalu banyak perubahan, walaupun ada perubahan. Kemudian gaya bahasa formal menggunakan bahasa yang sopan dan objektif dan menghindari bahasa yang sehari-hari atau slang. Ya kan ya? Lu gitu amat sih. Nah, itu kan slang. Ya, jadi nggak bisa nggak bisa itu. Jadi kalimatnya tidak bisa juga, gitu. Tidak bisa, gitu kan. Jadi benar-benar kalimat diupayakan ya adik-adik kalimat yang memang sesuai dengan kaidah, gitu. Nah, jelas dan tepat menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan fakta. Nah, itu ciri-ciri lain dari penulisan karya ilmiah, ya. Nah, apa komponennya? Kalau sekarang kita misalnya masuk sistematika penulisan laporan dan hasil penelitian. Jadi tadi prolog. Jadi kalau hasil penelitian itu kan bagian daripada karya ilmiah tadi ya. Nah, sekarang masuk kita ke apa aja sih komponen kalau adik-adik mau menulis laporan hasil penelitian. Setelah meneliti, kemudian mau membuat laporannya. Bisa saja itu berbentuk skripsi. Itu kan a part of gitu kan. Jadi kalau misal saya penelitian saya nanti, Ibu menyebut saya penelitian atau skripsi saya. Jadi meneliti dulu. Ya, jadi meneliti dulu itu kan tadi judulnya adalah kata skripsi. Tetapi itu adalah karya ilmiah. Nah, bentuknya apa? Ya, bentuknya skripsi. Melakukannya apa? Dia melakukan penelitian. Penelitiannya di hasil penelitiannya dibuat laporan. Laporan bentuknya apa? Skripsi. Jadi gitu kebalik. Jadi gini ya. Ada urutannya. Jadi jangan bingung. Nah, komponen apa saja yang ada di dalam penulisan laporan hasil penelitian, gitu ya. Nah, ini pada umumnya ya, adik-adik pada umumnya. Jadi kadang-kadang juga masing-masing universitas itu ataupun itu agak mungkin ada spesifikasi yang tidak persis-persis sama ya. Kadang-kadang aja kita menyebut kemarin itu bukannya bab 2 ini ya, kalau ini bab 3 ya gitu ya. Tergantung tergantung ininya ya dari universitasnya. Nanti biasanya ada pedoman penulisan skripsi, pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Kalau memang saya kurang paham nih apakah nanti yang untuk vokasi D3 itu menggunakan karya tulis ilmiah judulnya ya. Karena dulu saya menggunakan waktu di Denpasar tuh mahasiswa kami yang D3 itu menulisnya dalam judul karya tulis ilmiah karena dia D3. Sebentar ya adik-adik saya sebentar aja. Give me 2 minutes. Bentar. Mana ini ya? Lanjut. Sebentar saya kecilkan dulu ini. Ya. Hmm. Oke. Kenapa begini ya? What is this? Nah, eh kita lanjut ya, adik-adik. Oke. Nah, jadi kalau penulisan karya ilmiah atau laporan hasil penelitian sebagai bagian dari karya tulis ilmiah ya.
Yang pertama memang tergantung juga pedoman penulisan dari masing-masing institusi pendidikan. Bisa saja berbeda antara satu institusi pendidikan dengan yang lain. Sorry. Namun, sorry ya. Namun tidak akan jauh berbeda. Biasanya yang berbeda itu hanya penempatan, misal bab berapa, ataupun bab satu, bab satu, bab dua, ataupun misal bagian daripada bab tersebut, ya. Itu saja paling. Tapi umumnya semua yang komponen-komponen itu ada gitu. Hanya men-switch, oh ini kalau ini di sini dimasukkan. Dulu malah kesimpulan itu berbeda. Jadi berbeda tempat kok saya zaman dulu ya. Berbeda bab dengan saran nggak masuk, kesimpulan saja gitu. Kemudian by the time ini kan berubah lagi menjadi kesimpulan dan saran. Tapi itu berapa puluh tahun yang lalu ya. Nah, sekarang bagian satu pendahuluan. Jadi ada 3 komponen. Jadi eh, untuk komponen dan sistematika penulisan laporan hasil penelitian itu ada 3. Ada bagian pendahuluan, ada bagian inti, dan ada bagian penutup. Ya, kalau yang tadi di sini pada umumnya awal, utama, akhir kan hampir sama. Sekarang kalau ini secara umum. Sekarang kalau yang laporan hasil penelitian itu juga terbagi 3. Jadi hampir sama kan? Pendahuluan, ada pendahuluan bagian satu pendahuluan, kemudian dia bagi lagi bagian inti dan penutup. Nah, sekarang bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini bukan berarti bab satu ya, bukan bab satu pendahuluan, bukan ya. Ini similar dengan yang tadi eh, bagian awal ini, sama dengan ini bagian awal ya. Jadi nanti biar kalian tidak bingung ya, supaya firm bahwa yang dimaksud itu adalah hanya komponennya ya. Bagian yang pertama, bagian pendahuluan itu ada halaman judul. Nah, halaman judul ini berisi judul penelitian, nama peneliti, nama lembaga, dan tanggal penyusunan. Ya, itu halaman pertama. Nah, kemudian halaman apa namanya? Halaman pengesahan ada, berisi pernyataan bahwa laporan penelitian telah disetujui oleh pihak terkait. Nah, ini kalau sudah selesai Anda mengambil data, mengolah, menyelesaikan laporan dalam bentuk skripsinya itu, di depannya itu harus ada, biasanya dari pembimbing ya. Kemudian ada kata pengantar dari adik-adik, dari yang punya penulis, yang menulis itu tadi ya, yang punya skripsi lah ya. Let's say kita talk about skripsi. Kemudian ada abstrak, ringkasan singkat mengenai penelitian yang mencakup tujuan, metode, hasil utama, dan kesimpulan. Jadi abstrak ini hanya you can do that kalau itu udah selesai semua. Karena itu adalah kayak summary dari penelitian hasil atau laporan hasil penelitiannya. Gitu. Daftar isi, daftar semua bagian dalam laporan beserta nomor halamannya. Nah, kalau daftar isi itu eh, biasanya nggak dinomorin dulu, karena kan biasanya berubah tuh, nambah lagi, nambah lagi. Tapi isi-isi apa namanya tuh, judul-judulnya ada. Misal heading apa, subheadingnya ada semua. Bab satu, satu atau bab satu A, B, C itu sudah ada judul-judulnya. Tapi biasanya halamannya masih kosong karena akan berubah. Nah, ada juga daftar tabel dan gambar. Kalau memang di dalam laporannya tadi banyak banyak gambarnya atau nggak banyak juga. Even itu misal tapi rata-rata banyak, karena kan Anda melakukan, kalau misal pada saat penelitian banyak, bukan hanya picture yang gambar foto, tetapi mungkin Anda memiliki kayak tabel analisa. Apalagi kalau kuantitatif itu juga pasti banyak tabel-tabel yang dibuat. Nah, halamannya juga biasanya tuh bertambah lagi. Jadi saran saya nggak langsung diisi tuh, karena nanti akan berubah. Jadi antara daftar isi dengan daftar tabel gambar itu sebaiknya nomor halaman itu udah agak agak di belakang, kayak udah mau selesai kayak gitu.
Oke, lanjut. Bagian pendahuluan nomor 2 sekarang, bagian inti. Intinya mana? Intinya tuh yang kita lihat mulai pertama, bab 1 pendahuluan. Nah, beda ya. Kalau yang tadi saya menyebut komponennya adalah ada satu bagian pendahuluan, kemudian kedua bagian inti, nanti ketika bagian penutup. Nah, pada bagian inti, tapi kata bagian inti ini tidak ada ditulis di skripsi ya, nggak ada. Nggak ada. Itu hanya membuat adik-adik biar lebih mudah yang mana bagian hanya pendahuluan, yang mana bagian intinya, nanti bagian mana bagian penutupnya. Tapi kata bagian inti nggak ditulis ya. Yang ditulis nanti adalah bagian pendahuluan. Nah, sama juga ketika ini satu bagian pendahuluan itu nggak ditulis, tetapi yang ditulis nanti halaman judul ada, halaman pengesahan ada, kata pengantar ada, abstrak ada, itu ditulis, tertulis ya. Tapi kata bagian pendahuluan tidak ada ya. Tetapi di sini bab 1 pendahuluan itu sudah masuk di dalam penulisan. Anda tulis bab 1 ya. Bab 1 pendahuluan. Umumnya nih ini kita mengambil yang umum saja ya. Latar belakang masalah. Nah, saya balik lagi tadi Luka. Menjelaskan alasan penelitian dilakukan dan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti. Kemudian rumusan masalah, merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik dan terarah. Tujuan, menyatakan tujuan, kemarin kita sudah ya, bahas ya, dari hubungan antara rumusan masalah, tujuannya juga. Kemudian manfaat, kita udah juga bahas. Mengenai batasan juga kita sudah bahas. Ingat kalau saya menyebut pagar. Jadi pagar, batasan kalau dulu menyebutnya, kalau nggak salah menyebutnya ruang lingkup ya zaman saya dulu. Menjelaskan batasan yang ada dalam penelitian. Kemudian sistematika penulisan, menjelaskan susunan laporan penelitian. Jadi skripsi ini ditulis dalam berapa bab? 4 bab, 5 bab gitu kan. Berisi ini mirip dengan daftar isi, tapi tidak pakai halaman gitu ya. Nanti adik-adik akan lebih mudah kalau misal punya skripsi, lihat-lihatlah di library, mungkin punya library bisa dicek, oh iya yang dimaksud Bu Andi ternyata yang ini gitu. Nah, bab 2 jadi tadi bab satunya bab satunya pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka. Ini ditulis ya. Bab 1 pendahuluan, so I should be capital here. Ya, ini should be capital. Coba ntar kita kapitalkan dia supaya nanti adik-adik lebih mudah memahami ketika mana nih, sorry. Mana kapitalnya ya? Nanti ketika saya kirim ini ke Dewi, Anda lebih mudah. Atau nanti saya di chat box saya tulis. Jadi bab 1 pendahuluan, dan sekarang kita masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Ya, jadi tertulis bab 2 tinjauan pustaka. Nah, itu udah tertulis berisi teori-teori dari hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Ya. Nah, kemarin yang bimbingan sama saya 4A ya, yang saya bilang bagus. Siapa ya? Jadi lupa saya. Di sini ya, Ibu. Itu siapa yang kemarin? 4A ya? Iya, Ibu. Oke. Nah, 4A itu ketika dia menyampaikan ke saya semua gapnya terisi itu keren. Ini semua terjawab. Di bab 1 pendahuluan sebenarnya dia sudah maju itu dia. Kemudian karena gapnya semua dapat dia. Nah, itu tadi gap itu kan yang kalian mengambil dari hasil-hasil penelitian gitu kan ya. Nah, kemudian tinggal diperkuat nanti di teori-teorinya. Di sini teori-teori jadi banyak harus melihat
teori-teori yang telah yang ada. Kalau dulu kan kita harus pakai textbook ya, tapi saya rasa sekarang juga bisa textbook ya. Textbook mungkin dalam bentuk ya textbook. Iya. Nah, sekarang bab 3 metode penelitian. Metode penelitian. Nah, ini juga nih. Ini jangan sampai nanti ada yang begini, Bu. Di sana metodologi. Nantilah karena ini agak agak ini juga ya. Itu tergantung lihat pedomannya. Metodologi atau metode penelitian. Jadi ini saya tidak mau membahas perdebatan tersebut. Yang penting kita mengikuti saja pedoman yang nanti ada di masing-masing institusi. Nah, di metode penelitian di bab 3 itu ada ya, ada metode penelitian gitu kan. Biasanya metode penelitian. Kemudian rancangan penelitian gitu kan. Nah, eh di metode penelitian A menjelaskan jenis metode penelitian yang digunakan. Ingat kemarin, kuantitatif kah, kualitatif kah, campuran kah, mixed method gitu kan. Walaupun kemarin A sangat kepingin dicampuran, tapi saya khawatir. Saya kemarin diskusi juga dengan Mbak Nadia, karena kan memang yang kualitatif itu, saya bilang siapa aja, Bu Andi doang katanya, Bu Andi saja yang memang melakukan kualitatif gitu. Wah, repot juga nanti kasihan skripsinya. Kan yang menilai kan bukan hanya saya kan gitu pasti. Dan umumnya backgroundnya kuantitatif gitu. Nah, di dalam bab 3 juga ditulis tentang rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian ini menjelaskan desain penelitian digunakan. Ingat yang kemarin ya, cross-seksional, eksperimen gitu kan ya. Kemudian ada populasi dan sampel, menjelaskan populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian. Nanti di situ tuh mungkin cara menghitung sampel pun sudah ada di situ ya. Kemudian instrumen penelitian, alat apa yang digunakan untuk mengumpulkan data? Kuesioner, kalau misal ini ada FGD, ada interview gitu kan ya. Prosedur penelitian menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Nah, ini dijelaskan eh, di dalam itu bahwa apa aja sih yang dia itu dia mau pakai apa? Oh, pakai t-test, pakai chi-square, pakai ANOVA gitu di sini dijelasin di metode penelitian. Bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, hasil penelitian menyajikan temuan-temuan penelitian secara deskriptif dan sistematis. Unik ya, kalau hasil penelitian jangan menambahkan opini. Ya, kalau hasil penelitian ditambahkan, dimasukkan di dalam, istilahnya begitu, jangan menambahkan opini. Ya, jangan menambahkan apa namanya ya, pendapat kalian. Ya, jadi memang pure adalah hasil penelitian, tetapi dengan bahasa-bahasa memang yang logis dan bersambung ya, jangan sampai diplek-plek, tidak, dipindah-pindah saja tidak, tetapi tentunya sistematis disampaikan dan mengalir dari pertama sampai hasil penelitian terakhir. Dan ingat, hasil penelitian itu basically merujuk ke mana? Coba, merujuk ke bab 1 bagian mana? Coba adik-adik, saya mau lihat nih. Hasil penelitian, ya kan ya? Saya kasih clue. Hasil penelitian itu minimal atau wajibnya menyampaikan hasil penelitian yang menjawab apa? Di bab 1 apa? Coba, siapa yang Abstrak, bisa? Ibu. Ya, siapa? Dewi, Abstrak. abstrak. Rumusan masalah, Bu. Yang bilang rumusan masalah siapa? Salsa, Bu. Sasa, belum tepat. Ayo, siapa lagi? Tujuannya Ibu. Yeay, siapa yang ngomong tujuan? Priscila Ibu. Thank you so much, Pristika Sidabutar. Thank you so much. Ingat nggak yang saya bilang kemarin?
kalau tujuan didevelop dari masalah. Nah, ketika kan pastinya kamu meneliti gara-gara mau tujuan tadi ini kan, mau menjawab tujuan, ya enggak? Ini logika berpikirnya. Maka yang dihasil penelitian wajib menjawab tujuan, gitu kan ya? Nah, wajib menjawab tujuan. Jadi boleh nambah, misal tujuan penelitian kalian ada 4, ya kan? Misal, mau mengetahui berapa jumlah laki-laki dan perempuan. Oke, di hasil penelitian kalian udah dapat. Distribusi jumlah perempuan dan laki-laki. Mau mengetahui apa pekerjaan orang tua dari mahasiswa jurusan keperawatan. Keluar tuh hasil penelitian. Eh, tabel jenis pekerjaan dari orang tua. Nah, sampai 4 misal. Nah kan, mau menambah boleh, tetapi wajib 4 ini ada. Ya, paham ya? And then, misal tadi, tujuan utamanya adalah mengetahui distribusi. Ini let's say, I take a simple example. Mau mengetahui jumlah mahasiswa yang, wait a minute. Distribusi jumlah perempuan dan laki-laki mahasiswa jurusan keperawatan. Oke ya. Nah, itu terjawab di hasil. A, distribusi jenis kelamin ya. Mahasiswa jurusan keperawatan. And then kalian memasukkan satu tabel. Tetapi ada penambahan bahwa ternyata di distribusi itu bukan hanya jenis kelamin. Anda bisa menyebut jenis kelaminnya dengan range umur gitu loh. Jadi range umur bisa. Jadi berarti kan ada 2 dong nambah. Ada nambah dong bukannya 1. Padahal sebenarnya tujuannya hanya tadi, tujuan pertama adalah mau mengetahui distribusi eh, mahasiswa jurusan keperawatan berdasarkan jenis kelamin. Ya, keluar. And then ada lagi dari ini tadi, kalian bukan hanya itu, not only deh, tapi nambah. Ya, extendnya adalah kalian bisa membuat distribusinya dengan bukan hanya jenis kelamin, tetapi jenis kelamin by age, by umur. Nah, gitu ya. Contoh, sangat-sangat sederhana saya berikan. Namun itu kan penambahan tadi itu adalah memang harus dipikirkan di kuesionernya gitu kan. Di kuesioner dipikirkan, makanya kalau itu sangat penting di kuesioner ya. Karena data nanti yang akan Anda olah itu berasal dari kuesioner. Nanti kalau kuesionernya kurang lengkap, kasihan nanti Anda nanti bingung. Nah, maka kuesioner wajib menjawab tadi tujuan ya. Pembahasan menganalisis hasil penelitian, menghubungkannya dengan teori dan penelitian sebelumnya serta memberikan interpretasi. Misal, tadilah pembahasan A apa namanya mahasiswa jurusan keperawatan berdasarkan jenis kelamin. Dijawablah di sini, dibahas. Misal, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 80% mahasiswa jurusan keperawatan adalah wanita. Oke ya. Nah, hal ini terjadi dalam beberapa tahun dan juga terjadi di beberapa negara. Menurut oke, Ate Kasmono. Ate Kasmono. Jadi, menurut Kasmono 2001 bahwa gitu kan ya, bahwa pelajar SMA wanita itu lebih menyukai kuliah pada hal-hal yang berbau pelayanan kesehatan, misal kayak gitu. Jadi ada mensupport. Nah, gitu ya. Jadi atau selanjutnya penelitian Aminah menyebutkan bahwa gitu kan mahasiswa yang sorry,
pelajar SMA yang mendaftar ke atau menjadi perawat, mereka umumnya memang karena keinginan sendiri. Jadi kita keluarkan itu adalah topik hasil penelitian itu kan tadi yang muncul bahwa 80% adalah wanita. Ya kan berarti kita harus mencari supporter ini. So, kita harus mencari teori yang mensupport hasil penelitiannya, gitu ya. Hasil penelitiannya. Jadi ya, ya memang demikian supaya itu memperkuat bahwa memang hasil penelitian Anda itu terjadi ternyata memang demikian, gitu. Misal, walaupun misal hanya 20% laki-laki gitu, bisa saja menambah gitu. Gitu kan. Kenapa 20% laki-laki? Mungkin memang laki-laki lebih suka bekerja di ini. Kata siapa? Kata oke, teori apa? Kasih tanda kurung. Oke, sampai sini paham dulu ya. Ya, paham ya? A B C D R K I, A B C R K I. Jadi jangan tegang, biasa aja. Ntar kita bisa ulang lagi. Nah, pada bab 4 kesimpulan dan saran. Kembali saya bertanya, kalau kesimpulan menjawab apa? Friska jangan lagi menjawab yang lain lagi. Kalau kesimpulan menjawab yang mana? Jadi itu ada sambungan dari bab satu, bab kalau boleh saya loncat bab metodologi, sorry, tinjauan pustaka 3, tapi dari bab satu, bab 4, dan bab 5 itu ada sesuatu yang bersambung. Coba siapa yang bisa menjawab kesimpulan menjawab yang mana, sambungannya dari mana? Izin Bu, apakah rumusan masalah? Ludia, eh eh apart, but I have masih more explanation. Yang lain? Halo, are you with me? Apa kalian capek ikut lomba tadi ya? Enggak ya? Halo, halo. Tuh, siapa yang mau bicara? Saya Ibu. Siapa Manfaat namanya? penelitian bukan Ibu. Mana-mana tadi siapa nih? Siapa namanya? Keisha Ibu. Esya apa? Manfaat penelitian? Kurang tepat. Siapa lagi? Ayo, tuh Ibu wake up, wake up. Ya, siapa izin namanya? menjawab. Siapa Jessica, namanya? Jessica Stuti dari 4 RT. Hasil penelitian bukan ya, Ibu? Jessica ya. Iya, hasil penelitian bukan ya, Ibu? Hampir benar. Sedikit lagi. Sebelum hasil penelitian apa? Come on, come on. Ini interesting karena dia kan. Ayo, siapa? Ayo. Coba deh buka kamera deh. Coba buka kamera. Coba buka kamera. Ini saya mencoba apa namanya yang membuat eh, kesinambungan antara tadi bab satu, bab 2, 3, 4 dan 5. Biar lebih mudah karena kan Anda kan masih belajar begini kan. Jadi nanti lebih mudah ketika nanti Anda benar-benar membuat skripsi. Coba siapa lagi yang bisa? Vira, Evi, Angela. Saya sebut satu-satu nih. Haridadi, Haridadi, Ahmad, ada masukan? Cukup, Ibu. Hah? Give up. Satrio, give up. Oke. Sebentar. Yang kemarin diskusi ke saya 4A, siapa saja? Sekarang challenge. Coba siapa? 4A kemarin yang ketemu dengan saya siapa? Ayo. Ayolah.
Tadi aku tanya saya, Bu. Sekarang aku tanya Saya, ngomong Bu. siapa namanya dong? Okta. Salsa, Bu. Oke, Salsa. Siapa lagi selain Salsa? Siapa tadi? Salsa, I think 4 apa 6 orang ya? Ada 6 orang Ibu kemarin. Oke, Salsa. Do you have any opinion? Mungkin hasil penelitian dan pembahasannya juga, Bu. Oke, apalagi siapa lagi? Belum tepat, dikit lagi. Siapa lagi temennya 4A tadi kemarin, yang kemarin ketemu saya? Halo, Iya, Erlangga? Bu. Siapa? Coba. Saya mesti sebutin satu-satu. Tadi 4A sudah, 4B sudah bicara tadi? Ada 4B? Ada yang mau bicara? Selain yang tadi? Hmm. Luka, Luka, can you give supplement to your friend, for your friend? If no, can I go back to Friska? Mana tadi Friska? Mana namanya Friska tadi ya? Iya, Ibu. Sebentar, aku cek dulu namanya. Fris, bener nggak deh? Ya, Friskila. Friskila, Iya, Ibu. penting. Untuk kesimpulan itu dari semuanya, Ibu, dari pendahuluan, dari metodenya juga ada, karena kan di situ ada populasinya, terus ada hasilnya juga, serta pembahasan dirangkum dan jadi kesimpulan. Jadi mengisi semuanya. Kesimpulannya itu only a few. Sometimes itu hanya a half uh, a half page. Hmm. You cannot say many things on it. Izin Ibu, apakah menjawab pertanyaan penelitian? Well done. Well done, Ludia. Jadi kalau jadi saya banyak banget belajar ya. Jadi karena ternyata menulis skripsi itu adalah art gitu, seni. Jadi bersambung tuh. Kan tadi di pendahuluan kalian punya tujuan kan? Maka yang harus dijawab di tujuan itu loh di mana? Kan Anda, saya kalau membaca dulu waktu saya di Poltekkes Denpasar, terlalu banyak ya KTI mahasiswa. Kalau saya sudah pusing and then gak ada waktu banyak, saya kan harusnya speed reading. Yang saya pertama kali membaca itu setelah bab-bab awal adalah tujuan dan kesimpulan. Tujuan, kalau ada waktu, tujuan, hasil, kesimpulan. Karena kesimpulan itu tidak akan menyebutkan lagi metodologi dari ini enggak. Karena dia akan menjawab dari sini. Ya, memang ada pembahasan, tetapi dia harus menjawab dari sini. Jadi pertanyaan tujuannya adalah mengetahui, coba let's say, saya kembali ke apa namanya tuh, eh, simple example ya. Jadi tujuan pertama, tujuan penelitian untuk mengetahui distribusi mahasiswa jurusan keperawatan berdasarkan jenis kelamin. Dan tadi kan di hasil udah panjang kali lebar tuh, panjang pembahasannya. Maka tadi ingat nggak di hasil itu? Hasil ada, and then pembahasan juga ada. Hasil kalian menambahkan bukan hanya distribusi jenis kelamin, tetapi distribusi jenis kelamin also kalian memperkuat by age. Jadi ini saya baru sedikit aja udah dapat dua 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 tabel, gitu kan? Dua picture ya. Dua picture. Jadi dua chart atau dua table atau table, right? Oke. Eh, nah, maka yang di kesimpulan yang tadi BH tidak perlu, tapi yang wajib adalah 80% mahasiswa
Gitu kan? 80% mahasiswa jurusan keperawatan itu berjenis kelamin perempuan. Fine. Tujuan pertama terselesaikan dengan baik. Walaupun tadi di hasil dan pembahasan kalian menyampaikan dari eh, terdapat 80% mahasiswa jurkep berjenis kelamin perempuan. Berarti kan sisanya 20 nggak usah sebutin. Sisanya laki-laki kan. Nah, dari 80% tadi, ya kan, jika dikategoris grupnya, grup age, umur, maka paling banyak misal kayak gitu ya. Anda memang sudah mengkategoris umurnya, maka mereka umurnya paling banyak adalah grup antara 18 sampai 22 tahun. Gitu. Nah, itu tadi grup, tidak age group, tidak usah masuk di kesimpulan. Jadi hanya menjawab yang tadi yang kau tanyakan di tujuan. Gitu kan? Itu wajibnya. Kalau misalnya ini ya, itu wajib ya. Kalau misal kata pembimbingnya tambah aja, that's fine. Yang penting wajibnya, fardunya dijawab dulu. Gitu. Oke? Sampai sini paham ya? Gitu dulu ya. Oke? Nih, yang paham tolong kasih aku jempol deh. Jempol apa jempol? Jempol. Kasih jempol kalau paham, coba. Kalau nggak paham, kasih apa? Si tanda bingung. Thank you, Luka. Siapa yang paham? Thank you, Devi, Friskila. Oke. Thank you, Devi, Jaminta. Siapa yang paham? Via, so 5, 5. Kirana, 678. Oke. Nah, karena kalau kalian nggak paham, nanti akan agak berat nih. Bener ya? Bener yang angkat jempol paham ya? Repot nanti kalau nggak paham. Iya, izin Ibu, berarti kesimpulan itu intinya menjawab tujuan penelitian itu. Yes, correct. Oke, Nah, baik. karena kan kalian kan melakukan penelitian karena ada tujuannya kan? And then kamu mau menyelesaikan yang kau lakukan dengan apa? Hai tujuan, ini tujuanku, inilah hasilku. Ini kesimpulannya. Nah, kesimpulannya berarti harus menjawab itu. Adapun misal tujuanmu ada 4, ya. Tapi saya hasilku banyak loh Bu. Ternyata bukan hanya 4 saya dapat, ada 7. It's okay. Nah, apa di kesimpulan? Pada saya, untuk saya, maka tetap 4 kalau saya. Kalau saya loh ya, saya nggak tahu. Tapi pada basically 4 itu harus ada di kesimpulan karena menjawab. Jadi tadi tujuan. Jadi kalau rumusan, and then menelit kepada tujuan. Tujuan itu dijawablah di hasil, ya kan? Kemudian hasil dibahas dengan segala macam support opinion, support teori di hasil. And then you come up dengan kesimpulan yang menjawab tadi menjawab tujuan. Gitu ya. Oke. Nah, saran memberikan rekomendasi berdasarkan berdasarkan hasil penelitian itu. Misal eh, wa- misal kalau saran eh, misal tadi berdasarkan ternyata kan semua tadi 80% perempuan. Kenapa semua perempuan sementara sebenarnya di Vaskes juga apa namanya perawat laki-laki juga ada. Terus ternyata hasil penelitian Anda juga ternyata menemukan salah satu temuannya Anda. Misal di instrumen Anda, di kuesioner Anda itu ada tertulis dari manakah Anda mengetahui informasi tentang jurusan keperawatan gitu kan. Bisa saja laki-laki atau student yang student yang SMA itu tidak
pergi atau tidak mendaftar di jurusan keperawatan karena merasa bahwa itu adalah tempatnya perempuan. Misal ya. So, saranmu adalah apa? Ada dong. Karena berdasarkan tadi itu kan, maka saran saya adalah agar sosialisasi, misalnya gitu ya, sosialisasi kepada SMA tentang jurusan keperawatan gitu. Sehingga peminat yang masuk ke jurusan keperawatan not only woman gitu kan, tetapi juga diberikan kesempatan kepada laki-laki. Ya, oke. Nah, intinya konsep dasar penelitian itu ya, ini tadi kayak summary lah. Ada topik, ingat pertama kali pertemuan dengan saya. Pilih topik, gitu kan ya. Mau apa? Mau diabetes? Mau, oke, 4A kemarin Kak aku breastfeeding ya. Ya 4A ya, salsa ya. Breastfeeding, itu Iya, topik. Bu. Ah, kemudian ada rumusan masalah. Bagaimana kalau kemarin tuh bagaimana support dari family untuk yang tadi breastfeedingnya lancar. Kemudian ada tinjauan pustaka, ada rumusan tujuan, manfaat penelitian gitu kan. Metode penelitiannya ada, pengumpulan data, analisis data, pembahasan, kesimpulan dan saran. Ya, ini perusahaan laporan nggak perlu. Ya, ini saya cuman summary dari depan. Nah, sekarang soalnya banyak banget nih aku kok dikasih waktunya sedikit, tapi emang begini sih banyak sekali yang harus saya sampaikan. Sekarang cek plagiarism. Ya, ini plagiarism. Kalau di luar negeri adik-adik, ini kalau kalian ke luar negeri nanti, ya kita tahu Hunus ya, nanti kalau kalian ke luar negeri jangan lupa saya. Saya soalnya kena waktu itu ya. Jadi gini, ini kalau di luar eh, fatal, fatal itu plagiarism. Kalau nggak tahu sih kalau di Indonesia saya kurang paham ya. Dan saya ngecek ya tadi. Eh, ada ternyata Permendikbudristeknya ya. Nomor 9 tahun 2021 di pasal 10 ayat 3. Apa yang dimaksud plagiat? Ya, plagiat adalah perbuatan mengambil sebagian atau seluruh ya. Mengambil sebagian atau atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat. Sebagian atau seluruh. Nah, nanti kita cek sebagian itu berapa sih ya. Nah, eh, kemudian yang kedua, menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri. Gitu ya. Makanya perlu paraphrase. Paraphrase. Ya. Ketiga, mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa sumber tepat. Jadi kita punya juga, masih kita punya, tetapi kan itu udah dipublish. Misal tadi Salsa sudah menulis tuh hasil penelitiannya bahwa eh, dukungan keluarga sangat mempengaruhi lancarnya breastfeeding bagi ibu muda, ibu muda dengan bayi, berarti yang baru melahirkan. Karena dia kan sudah proof dengan uji statistiknya nani noni nong. Ini. Itu kalau udah dipublish nih, misal udah dipublish di Salsa. And then Salsa bikin lagi penelitian. Kemudian Salsa menulis kata-kata Salsa tadi yang sudah dipublish, tapi Salsa tidak menyebut Salsa dan teman-teman. Ternyata itu juga ternyata dianggap plagiat. Karena sudah dipublish Salsa bersama teman-temannya. Gitu. Oke? Paham ya? Kita masuklah. Apa sanksinya? Apa sanksinya plagiat? Masih tadi di Permendikbudristek tadi, masih di ini ya, Permendikbudristek 39/2021. Kalau tadi pasal 10, ini pasal nanti baca semua deh. Karena pasti berhubungan tuh pasal 10 sampai pasal 17. Tadi saya ngecek, minta tolong coba ini sanksinya apa. Pertama, pengurangan nilai atas karya ilmiah. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Ini saya belum paham, kalau saya baca lagi peraturannya. Kemudian pembatalan sebagian hak mahasiswa.
Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, mengerikan. Pemberhentian status sebagai mahasiswa, ngeri ya. Pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi. Ya, gitu ya. Ini yang yang ada di peraturan itu. Jadi ternyata adik-adik, plagiarisme itu bahaya karena ada sanksinya. Oke, saya tidak tahu kalau di Indonesia. Nah, saya ada pengalaman pengalaman bagus tapi sebenarnya buruk bagi saya. Ya, jadi ketika seminar proposalnya di Australia, saya waktu itu ya di Griffith University. Jadi saya waktu seminar proposal, saya menyebut namanya di metodologi itu. Saya menyebut namanya, misal Friskila. Menurut Friskila dalam membuat ini. Saya menyebut nama Friskila, makanya seminar proposalku bagus. Saya menyebut dapat distinction gitu kan. Jadi waktu menyelesaikan itu eh, eh, kayaknya nggak menyebut anu deh sini thesis apa disertasi mami lupa deh. Menyebut itu saya kayaknya kehapus. Nama Friskila itu kehapus. Jadi kan bisa saja ketika mengetik itu terhapus ya. Ada ya human error lah. Dan saya tidak pernah menyangka itu terhapus namanya Friskila. Beneran. Jadi saya sangat pede dengan saya punya disertasi. Benar. Karena artinya saya sangat pede dapat nilai bagus. Dan itu tidak ada permaafan itu. Jadi saya tidak pernah melihat lagi di bab metodologi gitu. Karena saya berpikir kan hampir sama dengan ketika, maksudnya saya nggak pernah lagi mau ngecek, kan kemarin kan udah selesai, aku seminar proposal aku udah bagus gitu kan, udah dapat distinction saya gitu kan. Ya nggak banyak dapat distinction gitu. Kehapus mungkin itulah zaman dulu. Fatal saya. Nilai di metodologi di sana itu 30% apa 40%. Dibayangin aja nilai saya jatuh di metodologi di mana poin yang paling tinggi di sana. Tuh. Jadi saya waktu itu komplain kan, kenapa bisa? Oke dia dikasih sama reviewernya. Oh my God, saya bawa saya punya seminar proposal nggak bisa. Saya dianggap plagiat karena saya menyebut itu kata-kata Friskila tanpa saya menyebut Friskila. Walaupun event itu saya sudah masukkan di seminar proposal, gitu ya. Ya itu ya. Oke, ini hati-hati. Oke, pengecekan plagiarisme penting untuk menjaga integritas akademik, melindungi hak cipta dan menghindari konsekuensi hukum serta reputasi yang buruk. Oke. Mengapa penting? Pertama, ya. Jadi kenapa penting itu sih? Ini sebenarnya memang penting sih ya. Plagiarisme. Menjaga integritas akademik ya. Jadi ya kita kalau orang akademik ya orang sekolahan ya kalau menyebutnya orang sekolahan ya eh, penting supaya tidak dianggap curang, tidak dianggap apa namanya itu ya. Ya curang lah ya. Maka untuk menjaga itu salah satunya adalah untuk kita mengecek plagiarisme itu. Jadi supaya kita pastikan bahwa karya tulis ilmiah ini disusun dengan kejujuran dan memang berkualitas. Kemudian melindungi hak cipta, ya memang karya tulis ilmiah itu kan dilindungi hak ciptanya. Ya, tadi saya bilang kalau emang punyanya salsa ya punya salsa gitu. Salsa dan kawan-kawan loh ya. Salsa dan kawan-kawan. Makanya tadi dibilang kenapa kalau berikutnya kalimat salsa itu kan sudah dipublish. And then sudah dipublish salsa dan kawan-kawan pada satu jurnal bahwa family support itu sangat mendukung breastfeeding bagi ibu muda. Udah dipublish. Tapi ketika tadi Salsa lagi membuat suatu penelitian, menyebutlah kata-kata, padahal kata Salsa bilang, kan punya saya juga Bu, tapi kan kau berteman-teman dan kawan-kawan dan sudah dipublish. Maka itu harus disebutin di penelitian berikutnya itu. Salsa dan kawan, oh, even itu Salsa yang nulis sendiri. Tapi nggak bisa mengatakan menurut saya sendiri. Nggak bisa ya.
akan hak ciptanya dia menghindari, kemudian ketika menghindari konsekuensi hukum dan reputasi, apalagi tadi sudah ada di Permendikbudristeknya ya. Kemudian membangun kepercayaan, tentunya memang kita ini harus bangun ya, udah paham bahwa penulisan apa namanya, bahwa penulis menghargai karya orang lain ya. Kemudian meningkatkan kualitas tulisan, meningkatkan eh, atau memenuhi persyaratan akademik ya, karena kan memang misal institusi pendidikan mewajibkan pengecekan plagiarisme sebagai bagian dari persyaratan kelulusan atau publikasi. Ada yang tahu kalau saya, karena kan saya baru bergabung juga ya, apakah ada yang tahu berapa persen, jangan searching, berapa persen yang paling maksimal bisa dianggap itu nggak plagiarisme? Izin menjawab, Ibu, kurang lebih 20%. Ya, 20%. Ada, how about you? How many percent? Same. Turnitin. Standar Indonesia. Standar Indonesia. Oke. Ya, 20%. Ya, katanya 20%. Jadi, apa namanya? Karena kita nggak bisa. Tapi nanti saya belum ngecek juga ya. Apa bisa gratisan gitu untuk mengecek plagiarismenya. Oke, kemudian berikutnya, karena ini sih materinya banyak ya. Nah, ini saya coba cek tuh apa sih ini. Tapi saya belum belum nyobain ya, karena ada Turnitin yang gratis saya lihat tuh ya. Tapi saya nggak tahu berapa berapa halaman atau berapa paragraf yang bisa kita cek gitu. Yang paling terkenal memang kan Turnitin ya. Eh, Sayangnya sih kampus kita belum memprovide atau memfasilitasi kalau misal untuk setahun atau berapa tahun itu dibayar, memang agak-agak mahal untuk kalau kita dalam tahunan. Tapi kalau saya cek kemarin bisa ada yang Turnitin yang nggak tahu lah berapa gratis ya, cuma saya nggak download lagi gitu ya ini. Kemudian, nah sekarang ini yang materi terakhir. Nah ini yang paling, sebenarnya kalau ini dasar-dasar perusahaan gaya selingkuh, jadi gini, bukan selingkuh ya. Saya juga ini kata-kata. Selingkuh nih, gaya selingkuh atau in-house style adalah tata tulis yang dibakukan oleh penerbit sebuah tulisan agar tulisan-tulisan yang dimuat memiliki kesamaan gaya. Nah maksudnya begini, tunggu dulu ya. Nah, ini, jadi ini udah slide terakhir sebenarnya. Nah, sebenarnya selingkung itu jadi gini, masing-masing penerbit itu punya gaya, masing-masing penerbit itu punya gaya gaya penulisan gitu ya. Jadi misal misal penerbitnya apa tunggu dulu ya. Atau misal masing-masing jurnal yang punya jurnal juga punya gitu kan ya. Eh Bentar. Ini saya ngecek di sini, misal jurnal Putika beda, jurnal dialektika beda, kemudian jurnal Okara beda gitu kan, jurnal Gaya Selingkung ITS beda, tapi nggak beda-beda banget, cuman memang ada spesifikasi tersendiri gitu. Misal aja mulai eh, misal ada pemilihan diksinya, isi, tata letak sampulnya, penomoran halaman, jenis dan ukuran huruf, gaya bahasa, jenis kertas gitu kan ya, font atau ya fontnya besar, kemudian paragrafnya itu masing-masing. Jadi masing-masing tergantung dari yang punya
penerbit itu gitu. Karena memang spesifikasi tadi saya bilang ini yang dibakukan oleh penerbit. Jadi nggak semua penerbit itu memiliki satu kesamaan tadi enggak. Jadi masing-masing mungkin ada yang sama, tetapi biasanya itu hak mereka, gitu ya. Nah, apa yang membedakan ya tadi nih, ada diksi, pemilihan diksinya, isinya, kemudian tata letak sampulnya, penomoran halaman, ya, jenis huruf, gaya bahasa, jenis kertas, dan lain-lain. Ya, aku udah beberapa nanti saya apa namanya kirim filenya. Nah, kenapa penting? Termasuk sebenarnya gaya-gaya kutipan gitu kan ya. Dia cara mengutipnya bagaimana, pakai apa kah? Kalau dulu saya pakai apa? Kalau sekarang pakai, saya lupa ya. Yang, nah, kenapa itu penting gaya selingkung? Misal satu penerbit itu, ya itu untuk menjaga identitasnya. Misal tadi kalau gaya selingkung ITS beda sama yang Unair beda. Mungkin ya jurnal mereka beda. Nah itu untuk menjaga identitas gitu. Nah kayak tadi ini saya misal kita aja jurkep ya, jurnal jurusan keperawatan kita. Tadi saya diminta tolong salah satu dosen gitu kan mengupload gitu kan. Lo kok nggak mau ya? Gitu. Oh ya pakai PDF dulu baru diupload. Terus, sorry ya pakai pas. Oh ya tadi tapi jawabannya situ jangan pakai doc, pakai ini. Terus lihat fontnya. Di situ tertulis fontnya 12, saya bilang gitu. Oh enggak, dia nggak mau misalnya pakai pakai 11. Saya bilang, tapi di situ tertulis di apa namanya? Di websitenya demikian ketika buka. Jadi masing-masing punya. Jadi nggak bisa dikatakan ini salah, nggak ada yang salah. Karena memang itu untuk menjaga identitas masing-masing yang punya penerbit. Kan memudahkan pembaca juga. Karena kan konsisten, misal konsisten dalam gaya penulisan, memudahkan pembaca untuk memahami dan mengenal konten media. Jadi kalau misal penerbitnya sukanya yang sains gitu kan, apa yang sains yang penerbitnya yang ini gitu. Kalau yang fiksi gitu kan misalnya fiksi penerbitnya yang gini-gini gitu. Nah, meningkatkan profesionalisme, menunjukkan profesionalisme dalam penyampaian informasi. Ya artinya memang punya format sendiri dong gitu kan ya. Dan memastikan kualitas, membantu menjaga kualitas dan standar konten yang dipublikasikan. Jadi macam-macam jurnal tuh macam-macam punya. Bukan jurnal ya, biar buku juga, textbook juga penerbit macam-macam punya gaya tersendiri. Mungkin ada yang sama, ada yang keliru, tetapi ya pada dasarnya ya ya tidak ada yang salah, semua benar karena itu kan masing-masing punya hak untuk membuat kecirian, kekhususan mereka tersendiri. Oke, adik-adik, sampai di sini ada yang ingin klarifikasi, ada yang ingin ditanyakan? Kenapa Habil mendekat ke kamera? Ada yang mau ditanyakan, Habil? Ora. Halo? Tidak, Ibu. Cukup, Ibu. Cukup ya. Nanti kalau begini, oke. Beneran nih, saya apa namanya tuh? Saya posting di kemarin saya posting di sini ya. Saya share di ini ya, biar semua langsung dapat. Ya, Ibu boleh share Ada. di room chat aja, Ibu. Oh iya, maksudnya demikian ya. Oke, oke. Nah, kalau beneran nih nggak ada yang nanya, sambil kita nunggu kalau ada yang nanya, Izin, Ibu, tolong itu ada yang adik-adik, angkat tangan. ada yang angkat tangan ya sebentar, sebentar. Ada yang angkat tangan. Wait, bentar ya. Aku tapi anyway kita cancel. Oke, Keisha. Keisha. Ya, Ibu, izin bertanya mengenai plagiarisme, Bu. Kalau misalnya kita ngelakuin eh, penelitian nih, terus menggunakan kata-katanya yang kayak tadi salsa DKK gitu, tanpa diubah atau diparafrase sama sekali. Tapi tetap pakai kutipan salsa DKK gitu.
itu masih termasuk plagiarisme apa enggak, Bu? Tunggu. Cara menulisnya sebentar, tunggu. Mana orangnya nih? Oke. Oke. Jadi itu namanya kutipan. Jadi gini, kalau, waduh, berarti belum pernah belajar itu ya. Cara mengutip belum pernah. Jadi kalau kutipannya total, tidak ada paraphrase, case, tanda petik, apa bahasanya? Tanda petik ya, quote, quote, ya. Jadi quote, kalau di quote tidak memparaphrase gitu kan, maka pakai quote. Tapi kalau begini, hasilnya salsa gini, hasilnya salsa tertulis bahwa eh, support keluarga sangat mendukung eh, lancarnya breastfeeding kepada ibu hamil. Hal ini dibuktikan bahwa sekitar 80%, misalnya 70% eh, ibu hamil yang menyusui lancar itu mendapat dukungan dari keluarga, gitu ya. Itu hasilnya ya, dipublish. Kemudian Keisa mau mengambil, gitu kan? Ya, kalau Keisa tidak pakai quote, ini kan ilmunya lagi nih. Kalau pakai quote, maka itu diparaphrase, tetap ada namanya orang. Tetap diparaphrase, misal nih, eh menurut Salsa dan kawan-kawan, bahasanya diubah sedikit, diubah aja bahasanya, memparaphrase, paraphrase ya. Paraphrase diubah, tapi tetap menyebut Salsa dan kawan-kawan, gitu. Itu ada ini juga sih, ada teori. Kalau saya dulu begitu ya, kalau saya begitu dulu. Mungkin nggak gitu jauh beda kok dengan Indonesia. Jadi kalau saya mengquote punyanya Salsa, maka saya copy, ya. Itu harus saya copy dengan pakai tanda quote. Aman saya. Jadi nggak boleh diparaphrase. Kalau paraphrase maka menurut itu atau Salsa dan kawan-kawan, tapi Diko udah memberikan bahasamu tersendiri, gitu. Dan nanti di Turnitinnya itu akan ngecek dia. Memparaphrase itu memang ilmu tersendiri sih. Eh, apa kalau adik-adik terbiasa harus dilatih. Dilatih, misal misal oke, let's say saya coba ya. Saya aja nih kan karena bukan tuh apa namanya, ini kan PowerPoint ya. Ini kan saya mengambil dari beberapa beberapa sumber ya. Coba let's say saya cobain ini. Oke. Saya coba ya. Ini kan misal nih kata yang Rizkila, Rizkila. Sorry, enggak. Ini Friskila. Misal ini Friskila membuatlah ini hasil penelitiannya. Kata Friskila nih di jurnalnya. Ini kata Friskila. Berarti enggak ada dong nama Friskila di sini, karena Friskila yang ngomong. Hasil penelitian Friskila ini bahwa dengan pengecekan plagiarisme, penulis dapat memastikan karyanya original, menghindari masalah hukum dan reputasi, serta berkontribusi pada identitas dan kualitas dunia akademis, akademi. Oke? Nah, oke. Sekarang Keisa mau mengambil ini kan, Keisa? Iya kan? Mau mengambil ini Keisa. Kalau Keisa eh, menyebut begini, menurut Rizkila 2025, gitu kan. Itu diambil baru selesai.
Berarti Diko nggak motong sedikit pun. Oke? Itu plug di copy, no paraphrase. Sekarang, menurut Priscilla, plagiarisme, plagiarisme dapat memastikan karya original, gitu kan? Original, menghindari, menghindari masalah hukum dan meningkatkan reputasi, ya, reputasi serta berkontribusi pada integritas dan kualitas akademi. Nah, ini aman. Kenapa? Coba nih, saya kan tidak mengatakan dengan melakukan pengecekan plagiarisme, ya kan? Ini maknanya sama nggak? Atas sama bawah? Sama, Maknanya sama ya, Kaisa? sama Ibu. Sama. Itu namanya paraphrase. Ya, oke. Jadi yang lain udah paham? Paham ya? Jadi ini upayakan begitu. Jadi kalau tidak bisa, kalau memang mau mengambil, misal gini, eh Diko mau hanya mengambil yang total, ya ambil total pakai quote. Tapi kalau enggak maka pakai begini. Tapi yang kena masalah itu memang kalau Diko menyebut begini. Ini kan sudah, misal ini kan sudah publish nih, gitu kan? Misal ini kan sudah publish. Ini kan si Friska yang pertama melakukan ya. Friska melakukan yang pertama ya. Kemudian Kaisa mau mengambil hasil penelitiannya si Friskila. Keluarlah tadi keluarlah tadi poin kedua. Oke, ya. Yang bahaya ya kalau misal siapa namanya ini? Let's say Adila. Adila itu menulis ini udah plek keteplek gini. Total ini dia ambil ya. Misal dia udah ada kata-kata di sinilah kalimatnya Adilah. Terus nambah nih dengan mengatakan tidak ada sedikit pun berubah. Kemudian walaupun nambah lagi dia di sini, ya itu plagiat. Walaupun di depannya ada, ini satu kalimat loh ya, satu kalimat, ya. Nah satu kalimat, tapi ini kalimat dari sini sampai di sini, Anda itu tidak ada sedikit pun kalian ubah atau paraphrase. Tunggu mana ini warnanya bagus nih. Nah, maka ini plagiat. Jadi upayakan pokoknya ubah bahasanya ubah sedikit deh dengan bahasa sendiri. Tadi kan kalimatnya itu di itu dengan bahasa sendiri, gitu kan. Kalau pakai ini pakai bahasa sendiri aja. Tapi maknanya sama, jangan sampai bahasa sendiri tapi maknanya nggak sama kan kacau lah gitu. Oke? Ada yang ingin lagi ditanyakan? Cukup? Dipikir-pikir aja dulu. Nanti kalau bisa lagi diskusi sama temennya, tadi gimana-gimana ya, diskusi lagi nggak apa-apa. Kalian diskusi, nanti kita bahas lagi. Tapi kalau kayak kemarin
grup A bimbingan juga agak waktunya agak ini ya, eh, tight banget waktunya. Dan nanti kan juga kalian bikin skripsi ya. Jadi akan lebih ini hanya membuka wawasan supaya nanti kalian pas kalian mau susun skripsi baru seminar proposal itu apa ya. Nah, ini akan membuka lah cakrawala supaya nanti memulai apa namanya memilih topik, kemudian ada seminar proposal itu akan membuat adik-adik lebih percaya diri. Oh, yang begini kemarin dibilang Ibu Andi. eh Lebih dan kurangnya mungkin tidak persis-persis banget antara eh, saya dengan mungkin pembimbingnya bisa saja ada sedikit berbeda, tapi itu bukan berarti bahwa yang mana yang salah ya, yang mana yang ini ya tidak. Karena kan pasti beda, umumnya beda-beda dari universitasnya kan. Jadi masing-masing punya gaya tersendiri gitu. Tetapi yang saya katakan tadi itu umumnya berlaku hal yang umum tadi gitu. Oke, adik-adik kalau tidak ada lagi saya kira saya cukupkan saja. Eh, jadi saya kembali lagi saya terima apa namanya minta maaf karena kita 3 kali kita ubah gitu ya. Yang pertama kemarin memang terus terang itu pas lagi eh saya nggak fit gitu, nggak fit. Kemudian apalagi itu saya lupa Dewi. Kemudian yang tadi lagi udah mau, eh ternyata ini ada kegiatan. Nah gitu ya. Mohon maaf ya. Semoga adik-adik tetap semangat kuliah metodologi karena metodologi itu bukannya S1 ntar kalau S2 juga sama gitu, S3 lagi gitu gitu ya. Akan berulang terus, ilmunya akan berulang terus, tinggal diupdate aja. Nah, silahkan Dewi 4 RKI AB silahkan foto sebelum kita tutup ya. Ibu, mungkin bisa dimulai dari 4A, bisa resen dan camp.